hari ini resmi melaporkan Irjen Rudi Herianto selaku mantan Dirkrimum Polda Metro ke Divisi Propam Polri atas dugaan pelanggaran kode etik karena kami menilai ada upaya untuk menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti dalam perkara penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Ada 4 setidaknya temuan tim advokasi Novel Baswedan. Yang pertama terkait dengan sidik jari yang kata kepolisian tidak ditemukan. Padahal menurut pandangan kami jelas sekali dalam cangkir dan botol yang digunakan oleh pelaku penyiraman masih tertinggal sidik jari dari pelaku penyiraman tersebut. Yang kedua, ada CCTV yang tidak ditampilkan seluruhnya, bahkan tidak diambil oleh kepolisian. Beginilah jadinya kalau KPK diisi oleh anggota Polri. Kita semua tahu kalau si Irjen Rudi Herianto merupakan bagian dari tim penyidik yang menangani perkara penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Saat itu si Rudi masih menyandang pangkat Kombes dan menduduki posisi sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya. Jadi, segala persoalan dalam proses penyidikan menjadi tanggung jawab si Rudi. Termasuk dalam hal ini, dugaan penghilangan barang bukti yang terkesan sengaja dilakukan untuk menutupi fakta sebenarnya. Linknya ada di bawah dengan judul diduga menghilangkan barang bukti kasus penyiraman air keras Novel Baswedan. Dan ditambah lagi, Ketua KPK yang sekarang juga berasal dari anggota Polri. Lengkaplah sudah. Konspirasi kejahatan tingkat tinggi pasti terorganisir dengan sangat rapi. Jadi, yang namanya penegakan hukum di negara kita hanyalah omong kosong. Semua sama di mata hukum, dan hukum adalah panglima, itu semua hanya slogan-slogan. Supaya negara kita dipandang terhormat di mata internasional. Karena di negara kita sesungguhnya menganut sistem, yaitu syarat dan ketentuan hukum berlaku. Jadi, penghilangan barang bukti yang dilakukan oleh si Irjen Rudi Herianto merupakan suatu konspirasi kejahatan tingkat tinggi. Jika Polri tidak serius menanggapi laporan tim advokasi Novel, dan jika Polri juga tidak menganggap bahwa penghilangan barang bukti merupakan kejahatan tingkat tinggi, ya itu artinya Polri berkonspirasi dengan para penjahat. Sekali lagi, kita masih menduga bahwa Polri sedang berkonspirasi dengan penjahat. Kami yakin Rudi Herianto hanya dijatuhi sanksi dan bukan hukuman. Sanksi dan hukuman itu beda jauh, bro. Beda jauh. Sanksi itu bersifat peringatan atau teguran atas pelanggaran. Sedangkan hukuman itu bersifat kejahatan atas perlawanan hukum. Jadi sanksi itu peringatan atas pelanggaran dan hukuman itu kejahatan atas perlawanan hukum. Mungkinkah Polri memproses Jenderal Bintang 2-nya atas kejahatannya yang telah menghilangkan barang bukti? Berat rasanya, bro. Karena itu bisa mencoreng nama baik institusi. Jika iya, mudah-mudahan tidak sampai bertahun-tahun. Menghilangkan barang bukti merupakan kejahatan melawan hukum, dan Polri pasti tahu itu. Tapi, jika Polri kooperatif mengakuinya, maka masih bisa kita akui bahwa Polri
satu-satunya institusi yang paling suci di negara NKRI. Hanya pengakuan sama dengan kooperatif. Oke bro, berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Jadi kooperatif lah, jangan melawan hukum mulu dong, ya enggak? Masa sih institusi penegakan hukum melawan hukum? Nggak malu ya? Sebenarnya sih malu, tapi apa mau dibuat? Ya nggak? Hari ini resmi melaporkan Irjen Rudi Herianto selaku mantan Dirkrimum Polda Metro ke Divisi Propam Polri atas dugaan pelanggaran kode etik karena kami menilai ada upaya untuk menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti dalam perkara penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Ada 4 setidaknya temuan tim advokasi Novel Baswedan. Yang pertama terkait dengan sidik jari yang kata kepolisian tidak ditemukan. Padahal menurut pandangan kami jelas sekali dalam cangkir dan botol yang digunakan oleh pelaku penyiraman masih tertinggal sidik jari dari pelaku penyiraman tersebut. Yang kedua, ada CCTV yang tidak ditampilkan seluruhnya, bahkan tidak diambil oleh kepolisian dalam rumah-rumah sekitar kediaman Novel Baswedan. Lalu yang ketiga, ada sel tower dump yang tidak diambil oleh kepolisian padahal bisa melacak jalur komunikasi para pelaku ataupun pengintai. Serta yang keempat, sobekan baju gamis yang dikenakan oleh Novel, yang mana sobekannya sangat besar dan sobekan tersebut kita tidak tahu berada di mana. Itu kami pandang sebagai tanggung jawab dari Irjen Rudi ketika menjabat sebagai Dirkrimum Polda Metro Jaya, yang memang terlihat tidak menginginkan kasus ini terungkap secara jelas, utamanya siapa aktor intelektualnya dan apa motif mereka menyerang penyidik KPK Novel Baswedan.